ونيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun saja berada, hari ini kami berada di Bekasi Timur, tepatnya di Mustika Jaya di Masjid Baitur Rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah bisa kumpul semuanya di sini, dan di kesempatan kedua ini insya Allah hadir bersama kita guru kita Habib Isa Al-Kaf. Kalau tadi Habib Nabil bicara tentang surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 7, Habib Isa akan khusus membaca atau membicarakan mengenai ayat ke-8. Untuk itu kami persilakan Habib. Fadhal Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget. Sarapannya berapa piring tadi pagi? Wah, udah pada sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita, terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikasih tenaganya buat datang ke majelis ilmu. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita dikasih keluangan waktunya buat bisa datang ke majelis ilmu. Pagi hari ini kita dikasih kesehatannya, kesempatannya, rezekinya. Dengan semua rezeki yang bisa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hambanya. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di antara semua rezeki yang bisa Allah kasih kepada hambanya, pagi hari ini kita dikasih rezeki yang bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang menambah kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang bakal nganterin kita kumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bagaimana tidak ibu-ibu? Karena di antara rezeki yang bisa Allah kasih kepada hambanya, belum tentu rezeki itu ngedeketin hamba ke Allah, betul? Allahu Akbar. Pagi hari ini bisa jadi Allah kasih kita tiba-tiba rezeki duit yang banyak. Tapi duit yang banyak itu belum tentu deketin diri kita sama Allah. Sebelum pengajian tiba-tiba masuk duit kencing. Bikin kita punya pilihan. Mau datang ke masjid atau mau shopping-shopping dulu ya. Mau berangkat ke masjid atau mau belanja-belanja dulu ya. Betul apa enggak Pak? Betul. Tapi pagi hari ini sebelum insya Allah Allah mudahin rezeki kita, Allah lebih dulu nganterin kita, ngumpulin kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi belum tentu pemberian ngedeketin diri kita sama Allah. Harta bisa jadi ngedeketin diri kita sama Allah, bisa jadi buat kita jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang begitu dikasih harta naik kesombongannya. Masuk ke dalam hatinya kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Kalimatnya siapa ini? Iblis. Iblis laknatullah alaihi, na'udzubillahi min. Berapa banyak orang yang belum ada kekuasaan, belum ada tanggung jawab, baik sama orang, ngetuk rumah orang, rajin silaturahim sama sana sini. Begitu dapat tanggung jawab, begitu dapat jabatan, begitu dapat kekuasaan, ya Allah, lihat orang gak pakai mata lagi. Ngelihat orang pakai hidung. Begini, dagunya naik, na'udzubillahimin. Lupa sama janjinya, lupa sama tanggung jawabnya. Dia gunakan tanggung jawab dan janjinya buat memperbanyak keuntungan pribadi. Na'udzubillahimin. Berapa banyak orang yang belum dikenal siapa-siapa. Tawadu, sapa sana sini, senyum sana sini. Begitu dikenal sama manusia, begitu dikasih ketenaran, begitu orang-orang tahu sifat baiknya, begitu orang-orang memujanya,
langsung muncul kesombongan, jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika kita minta nikmat, kita minta sama Allah, ya Allah banyakin rezeki saya. Rezeki yang ngedeketin diri saya sama Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang menambah kenikmatan beribadah saya sama Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang nganterin saya ke surganya Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang naikin derajat saya di sisimu ya Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang menuntun kaki saya, langkah saya di dunia maupun di akhirat buat berkumpul sama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Bahkan di akhirat nanti ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang membuat saya berkumpul bersama orang yang paling Engkau cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad. Itulah sejatinya rezeki yang terbaik yang pernah Allah kasih. Rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Rezeki yang menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, Allah kasih pagi hari ini rezeki kita duduk di masjid beriktikaf. Tiap detiknya dosa ibu-ibu dan bapak-bapak diampunin sama Allah. Asal karena Allah, bukan karena nasi kotak. Ada di sini yang karena nasi kotak? Nggak ada ya, insya Allah. Di antara rezeki yang Allah kasih kita rezeki duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rezeki yang bisa Allah kasih kita duduk di majelis ilmu. Di mana orang yang berangkat ke majelis ilmu, tiap langkahnya dilindungin oleh sayap-sayap malaikat. Allahu Akbar. Tiap detiknya diampunin dosanya sama Allah. Ketika dia berharap minta sama Allah, doanya didoakan juga diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, ketika duduk di majelis, ketika berangkat ke majelis, minta sama Allah pengantaran rezeki yang ngedeketin diri sama Allah. Karena semua rezeki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kita berjumpa pada kematian. Dan kematian itu pasti terjadi. Kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan kita jumpai. Bagaimanapun kita kabur, menghindar dari kematian, kita pasti akan menjumpai kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang selalu kamu hindari selama di dunia. Kematian yang selalu kamu lupain, kamu abaikan. Pasti akan mendatangimu. Dan kamu turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Pasti akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui apa-apa yang tidak terlihat, yang terlintas di dalam hati kita, yang terlintas di dalam otak kita, yang kita lakukan di ruangan tertutup, pintu terkunci, Allah tahu. Wasyahadah, dan sesuatu yang disaksikan oleh manusia, sesuatu yang bisa kelihatan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ngasih tahu kita terhadap semua amal perbuatan kita yang kita lakukan dulu ketika kita masih hidup, yang kita lakukan dulu ketika nafas kita masih berhembus, yang kita lakukan dulu dengan semua harta, rezeki, jabatan, keluarga yang kita punya, semua akan dipertanggungjawabkan kepada zat yang maha mengetahui hal yang kecil pada diri kita ataupun hal yang besar, yang maha mengetahui hal yang tidak terlihat pada diri kita ataupun yang terlihat di hadapan manusia. Dosa-dosa kita akan diperlihatkan di hadapan seluruh manusia kecuali mereka yang menutup aib saudara sesamanya ketika di dunia. Ibu-ibu, kalau mau aibnya ditutupin sama Allah di akhirat nanti, saat semua orang aibnya dibuka,
ibu-ibu tutup aib manusia selama di dunia. Jangan pernah ngomongin orang. Ini maka sebagian dari kita begitu dapat aib orang lain langsung wah. Rezeki nomplok kata dia. Bahan obrolan tongkrongan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kita dapat aib manusia, tutupin. Supaya aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke surga dengan hitungan yang paling ringan. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke surga dengan hitungan yang paling gampang. Bahkan tanpa hisab kita masuk surga sama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik Ustadz, ini kita kan tadi bicara bahwa yang namanya kematian kan sudah pasti datang. Ya, begini Bib, kalau dalam keseharian harian kita ini kan suka ada ya orang-orang yang lagi dengar kajian gitu suka bilang begini. Kalau memang salah satu cara untuk mempersiapkan kematian itu dengan menyiapkan kafan gitu. Boleh nggak kita nyiapin kain kafan gitu? Waduh. Boleh nggak ya kan? Jawab boleh aja, ntar dulu Bu. Ini kan saya nanya, udah boleh aja. Kalau gitu ibu yang jawab aja. Boleh nggak nyiapin kain kafan sejak kita masih hidup? Tapi nanti itu dijawab barengan dengan pertanyaan jamaah. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Mana yang mau nanya nih? Mana orangnya? Atau ada yang mau menjawab? Silakan. Mana tadi? Ya, silakan Ibu. Ya, mana tadi? Iya. Langsung Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Ta'lim Muslimat Suling. Siapa? Ibu Dede. Mama Dede. Salah Mama Dede. Ibu Dede. Ya. Silakan Bu Dede. Fadol. Izin bertanya Habib, bolehkah kita meminta umur yang panjang atau kematian karena merasa lelah dengan kehidupan? Oh, emang masalahnya apa? Berat banget kayaknya. Ya udah, kita tanyain ya. Ya, makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Habib, alafu pertanyaannya tadi ibu-ibu boleh nggak kita minta dipendekin umur? Atau misalnya doa kalau ulang tahun kan semoga panjang umurnya. Emang umur bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Nah itu satu. Yang kedua tadi pertanyaan saya titipan tadi Habib. Bisa dijawab nggak? Boleh nggak nyiapin kain kafan sebagai tanda kita kesiapan kalau suatu saat dipanggil. Waktunya tiba. Silakan Habib. Fadol. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan pertama, menyiapkan kain kafan secara hukum mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, tapi bisa mendatangkan keutamaan yang lebih saat kita menyiapkannya dengan niat. Pertama, kita selalu ingat sama kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena orang yang ingat kematian, dia tahu tujuannya. Sehingga dia gunakan semua potensi yang dia punya, perdagangan dia, duit dia, harta dia, keluarga dia, ilmu dia, buat mempersiapkan menuju kematian. Itu orang yang cerdas. Bukannya dia bakal malas, dia bakal rajin kerja, dia bakal rajin usaha, dia bakal rajin berdagang. Tapi semua usaha perdagangan kerjanya dia tahu bahwa semua akan dia bawa adalah amal perbuatannya. Dampak baik dia sehingga semua usaha dia, pekerjaannya, jabatannya, kekuasaannya, perdagangannya dia cari amal soleh di situ. Supaya nanti ketika dia meninggal semua amal soleh dia bawa menuju perjalanan yang amat sangat jauh nanti menuju surga dan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh siapin kematian. Yang pertama supaya kita ingat mati. Siapin kain kafan supaya kita ingat mati. Yang kedua biar nggak nyusahin orang lain. Sama biar dapat kain kafan yang terbaik. Yang kedua boleh nggak ya minta mati nggak boleh doa minta mati. Nauzubillahi min dzalik. Semua ujian semua hidup pasti ada ujian dari Allah. Pasti ada ujian. Kalau udah nggak ada ujian, tandanya kita udah nggak ada lagi tugas di atas muka bumi. Udah nggak hidup lagi. Ya, hidup pasti ada
ujian. Dan ingat bahwa ujian itu akan naikin derajat kita di sisi Allah. Tiap rasa sakit, rasa lelah akan ngampunin dosa kita sama Allah. Ya Allah, ada di sini yang merasa nggak punya dosa? Ada yang merasa nggak punya dosa? Nggak mungkin. Maka ketika ujian datang, cobaan datang, anggap itu bentuk kasih sayang dari Allah sebagai sarana penghapusan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak berdosa lagi karena kesabaran kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Waktunya singkat, jawabnya ngebut Habib ini. Tapi kejawab ya Bu ya. Bu, yang pertama tadi boleh nggak nyiapin kain kafan? Boleh, jangan cuma kain kafan, yang penting kata Habib tadi siapin amal soleh kita, bekal kita di akhirat nanti. Ya Bu ya? Bu. Nah, yang kedua tadi katanya boleh nggak minta dipendekin umur? Boleh nggak? Nggak boleh ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah nggak akan menguji kita melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Insya Allah ada jalan keluar. Bu, mau hadiah nggak? Mau. Baik, pemirsa, setelah ini kita akan masuk dalam sesi curhat dan tanya jawab. Tapi sebelumnya guru kita Ustadz Bobby akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saatnya sekarang kita kuis. Siap? Kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Insya Allah. Saya mau ngasih pertanyaan berhadiah 1 juta potong pajak. Ada yang mau hadiahnya enggak? Angkat tangan. Kurang semangat, angkat tangan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Luwak White Coffee sering-sering datang ke masjid ini ya. Insya Allah, tapi Ustadz kayaknya nih yang bajunya warnanya mirip saya. Coba sini. Insya Allah. Soalnya pertanyaan berat, harus dikasih sama orang yang kayaknya lumayan. Sini Ustadz. Bapak siapa namanya? Jumin. Pak Jumin. Pakai mic Pak Jumin, Insya Allah. Cek, nama siapa? Cek. Jumin, SPDI. Jumin ya. Jumin itu lahirnya di bulan Januari, bukan? Bukan ya. Oke. Siap, karena ini adalah berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee, saya mau kasih pertanyaan. Tadi Ustadz David, Habib siapa yang pertama? Habib Nabil. Kemudian Habib Isa sudah menjelaskan surat Al-Jumu'ah. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Jumin dari tadi ngantuk apa enggak kira-kira? Ngantuk dikit. Ngantuk dikit ya? Oke, supaya enggak ngantuk nih pertanyaannya, tema kita pada kajian hari ini temanya apa Pak Jumin? Tolong jawab. Orang yang jauh dari Al-Quran takut akan kematian. Orang yang jauh dari Al-Quran takut akan kematian. Benar nggak Bu? Betul? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hadiahnya Pak Jumin 1 juta dari Luwak White. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ini Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz David, ini potong pajak, harus dukung pemerintah ya. Ya Allah, jadi siap, potong siap. pajak ridho ya. Ridho. Kita semua warga Indonesia harus taat pajak, setuju? Ya Allah, silakan kembali Pak Jumin. Ini boleh dibawa, silakan. Insya Allah, tapi mic-nya balikin ke saya. Insya Allah, silakan. Jazakumullah. Bagi 2 katanya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Luwak White Coffee akan terus berbagi keberkahan dan jangan lupa untuk terus ikuti kajian kita Cahaya Hati Indonesia. Kurang semangat, Cahaya Hati Indonesia. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.